Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan di pertemuan keempat ini kalian tetap semangat dan ada dalam kondisi yang sehat serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita awali dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut dengan zikir wasilah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Di pertemuan keempat ini kita masih tetap membahas tentang konsep gerak, terutama subpokok bahasan, gaya, dan hukum Newton. Nah, sebelumnya tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja di buku paket halaman 12 dan 17. Nah, kenapa kalian didahulukan dulu untuk mengerjakan lembar kerja tersebut? Supaya pada hari ini kalian tentunya dapat pertama, memahami pengertian gaya. Yang kedua, menyebutkan pengaruh gaya terhadap benda. Yang ketiga, membedakan gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Kemudian yang keempat, melalui praktikum atau yang tadi kalian kerjakan di lembar kerja halaman 12, itu kalian dapat memahami hukum 1 Newton dan hukum 2 Newton serta hukum 3 Newton di lembar kerja pada halaman 17. Nah, yang terakhir, supaya nantinya kalian dapat menyebutkan penerapannya. Penerapan hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Untuk yang pertama, kita bahas gaya. Nah, di sana ada gambar orang yang sedang mendorong meja. Nah, ketika kalian mendorong meja atau menarik kursi, itu artinya kalian sedang memberikan gaya. Jadi gaya itu secara sederhana dapat diartikan tarikan atau dorongan terhadap apa? Terhadap suatu benda. Kemudian pengaruh gaya terhadap benda itu apa saja? Ada 3 pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama, mengubah bentuk benda. Kalian dapat lihat di gambar pertama, orang yang sedang melakukan adonan kue, mengulek-ulek adonan kue. Nah, itu memberikan dorongan pada adonan tersebut sehingga bentuk dari adonan itu bisa berubah. Atau ketika kalian membuat suatu benda dari plastisin. Nah, pasti plastisinnya itu ditekan-tekan kemudian diberikan gaya dari tangan kalian sehingga nanti dihasilkan bentuk yang baru dari bentuk asal plastisinnya. Tuh. Yang kedua, gaya itu dapat mengubah arah benda. Betul? Betul. Jadi contohnya di sana ada orang atau anak yang sedang menendang bola. Nah, ketika bola itu ditendang, maka bola yang tadinya diam bisa berubah arah. Arahnya sesuai dengan yang kita inginkan, mau kemana. Tuh. Kemudian yang ketiga, gaya juga dapat mengubah kecepatan suatu benda. Nah, tadi yang awalnya bola itu diam, ketika ditendang maka ada kecepatan pada bola itu. Atau ketika kalian bersepeda, yang suka main sepeda, nah, kalian bisa mengatur kecepatannya, bisa lambat, bisa cepat dengan memberikan gaya dorongan kaki terhadap pedal sepedanya. Jadi kalau misalkan dorongannya kuat, maka kecepatannya itu akan lebih cepat. Tuh. Kalau misalkan dorongannya kecil, maka akan lebih lambat sepedanya. Nah, itu 3 pengaruh gaya terhadap suatu benda. Bisa mengubah bentuk benda, kemudian bisa mengubah arah benda, bisa mengubah kecepatan benda. Yang selanjutnya, gaya pada benda itu yang akan dibahas ada resultan gaya. Nah, resultan gaya itu apa? Perpaduan 2 gaya atau lebih. Jadi ketika misalkan kalian mendorong meja, berbeda nanti nilainya yang mendorong meja itu ketika
teman kalian ikut membantu, maka akan dorongannya lebih cepat ya, lebih kuat gitu. Nah, itu ada resultan gaya di sana. Ketika mendorong meja satu orang atau hanya kalian sendiri, pindah mejanya itu hanya 1 meter, maka ketika dibantu bisa menjadi 2 meter. Kemudian kalau misalkan kalian mendorong meja ke arah barat, kemudian teman kalian mendorong meja ke arah timur, berarti kan berlawanan. Kalian dengan teman kalian tuh jadi berhadapan. Taruh ini misalkan meja. Kalian mendorong ke arah barat, teman kalian mendorong ke arah timur. Nah, ketika gayanya sama kuat, maka meja tersebut akan pindah tidak? Tidak. Kalau gayanya sama kuat, maka meja ini akan tetap diam. Artinya contohnya gini, kalian itu mendorong 50 Newton. Gaya yang kalian berikan tuh 50 Newton. Teman kalian memberikan dorongan juga 50 Newton. Nah, kenapa bisa diam? Karena resultan gayanya akan sama dengan 0. Jadi resultan gayanya 50 dikurangi 50 sama dengan 0. Kenapa dikurangi? Karena arahnya berlawanan. Tapi kalau misalkan ini kalian mendorong, kemudian teman kalian ikut mendorong, nah gayanya, resultannya akan dijumlahkan karena searah. Nah, itu pada resultan gaya. Kemudian yang kedua, jenis-jenis gaya. Tadi supaya kalian dapat memahami gaya sentuh dan gaya tidak sentuh. Apa saja gaya sentuh? Contohnya gaya otot. Gaya otot ketika kita mendorong meja itu pasti menggunakan gaya otot dari kita, maka harus bersentuhan dengan meja. Kemudian yang kedua, gaya pegas, memanah. Kemudian yang ketiga, gaya gesek. Nah, gaya gesek, nah ini bergesekan, maka harus ada sentuhan. Kalau misalkan gini, sentuhan tidak ada gaya geseknya juga gitu. Yang keempat, gaya mesin. Nah, gaya mesin juga termasuk gaya sentuh. Yang selanjutnya, gaya tak sentuh apa saja? Gaya magnet. Ini besi, paku, misalkan ini magnet. Ketika didekatkan tanpa bersentuhan, maka paku ini akan tertarik. Nah, itu gaya magnet, tidak harus bersentuhan. Masuknya ke gaya tak sentuh. Yang kedua, gaya gravitasi. Gaya gravitasi. Kemudian yang ketiga, gaya listrik. Dan yang keempat, gaya berat. Nah, gaya berat itu juga sama, masuknya tidak sentuh. Yang selanjutnya, gaya gesek dan gaya berat. Perhatikan di sini ada rumus untuk gaya gesek. Gaya gesek pertama di sini, dari sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F M kali A, kemudian sigma F itu sendiri adalah gaya. Jadi ketika ini benda pertama, ini benda kedua. Benda pertama memberikan gaya. Maka ketika memberikan gaya ke benda kedua ya, benda kedua memberikan gaya ke benda pertama, di sini akan ada gaya gesek. Jadi gaya F dikurangi gaya gesek sama dengan M kali A. M itu massa, A itu percepatan. Nanti Ibu coba akan buatkan video dari contoh gaya gesek ini. Keterangannya ada ya, silakan dibaca. Kemudian gaya berat. Nah, kalau gaya berat rumusnya W sama dengan M kali G. Jadi gaya berat itu dipengaruhi oleh gaya gravitasi. M apa M? Massa. Massa kita 30 kg. Misal, massa kalian 30 kg. Maka kalau ditanyakan berat, berapa berat kalian? Itu ada pengaruh gaya gravitasi, yaitu gaya percepatan gravitasi. Jadi ketika kalian ditanya beratnya itu massa 30 dikali percepatan gravitasi bumi itu sama dengan 10.
Jadi 30 dikali 10 300. Nah, berat kalian itu adalah 300, satuannya Newton. Kalau massa 30 kilo. Itu contoh untuk gaya berat. Yang selanjutnya, nah tadi kalian sudah mempraktekkan hukum 1 Newton. Jadi apa bedanya ketika gelas tersebut ditarik oleh kertas pelan-pelan dan ditarik gelas, kemudian kertasnya itu ditarik cepat? Bedanya apa? Ketika gelasnya yang disimpan di atas kertas itu ditarik lambat, maka gelasnya akan ikut bergerak. Tapi ketika gelas tersebut yang ada di kertas itu dan kertasnya ditarik kuat, cepat, maka gelasnya itu tidak akan bergerak, akan diam. Jadi seolah-olah tidak ada apa-apa gitu. Nah, ini sebetulnya yang nantinya akan membuktikan hukum 1 Newton. Jadi hukum 1 Newton ini adalah kelembaman. F sama dengan 0. Artinya adanya gaya itu nanti tidak akan memberikan perubahan kecepatan terhadap suatu benda. Maka akan 0, akan diam gitu. Seperti halnya tarik menarik tadi. Kalau F-nya sama dengan 0, maka benda itu akan diam, tidak akan bergerak. Ya, ini yang tadi, dan aksi reaksi. Jadi ketika kalian sini gambar pertama, ini tembok. Nah, itu sebetulnya ada gaya aksi dan gaya reaksi. Gaya aksinya apa? Gaya aksinya adalah kalian memukul tembok. Itu gaya aksi. Nah, reaksinya apa? Reaksinya tembok itu menahan tangan kita atau memberikan gaya juga ke tangan kita. Apa buktinya? Tangan kita merasa sakit. Nah, itu adalah gaya aksi dan reaksi. Contoh lain, bola yang datang ke kita atau kita yang menyundul bola. Kita menyundul bola, itu adalah gaya aksi. Apa gaya reaksinya? Gaya reaksinya bolanya jadi terbentang. Atau pertamanya bola ke kita dan kita memberikan juga gaya. Ketika seseorang menendang bola ke kita, itu adalah gaya aksi. Nah, gaya reaksinya apa? Kita menyundul bola tersebut. Jadi ada gaya aksi dan reaksi. Gambar yang ketiga, nah, kaki perenang mendorong dinding kolam. Apa bukti kalau reaksinya itu adalah tembok kolam itu memberikan gaya terhadap tubuh kita atau terhadap kaki? Buktinya adalah kita seolah-olah terdorong. Jadi setelah kita kena kakinya ke tembok, itu seolah-olah kita didorong oleh si tembok itu sehingga bisa meluncur lagi. Itu gaya aksi dan reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. Yang selanjutnya, nah, apa ya kesimpulannya? Yang pertama, hukum 1 Newton tadi yang kegiatan gelas, kertas di bawah gelas ditarik dengan cepat, benda itu akan mempertahankan keadaan diamnya. Siapa yang mempertahankan keadaan diamnya? Gelas. Gelas tadi mempertahankan keadaan diamnya. Disebut dengan inersia atau kelembaman. Contoh lain, ketika mobil direm, kalian sedang berada di mobil, sedang berjalan mobilnya, tiba-tiba direm mendadak, maka tubuh kalian akan gini kan, Nah, itu sebetulnya cara benda hidup ya, cara kita mempertahankan keadaan diam kita. Pertahankan keadaan tetap ada di lokasi itu gitu, supaya tidak terpental ke depan gitu. Atau ketika digas mobil biasa lambat, tiba-tiba digas kencang, maka tubuh kita akan gini ke belakang, tapi nantinya akan ke depan lagi. Nah, itu contoh dari hukum 1
Newton. Nah, yang kedua hukum 2 Newton, percepatan gerak sebuah benda, contohnya bola yang ditendang. Nah, itu sebetulnya ada hukum 2 Newton. Ada percepatan terhadap apa? Terhadap si bola tadi. Percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan masanya. Gaya itu yang mana? Yang F. Massa M. Dan A itu adalah percepatan. Jadi percepatannya akan sebanding dengan gayanya, tapi berbanding terbalik dengan massa. Kalau gayanya besar, maka percepatannya juga akan besar. Tapi kalau gaya yang kita berikan kecil, maka percepatannya juga akan kecil. Nah, kalau dengan M berbanding terbalik. Kalau massanya besar, maka percepatannya akan kecil. Kalau massanya kecil, maka percepatannya akan besar. Tuh. Nanti contoh soalnya Ibu coba buat videonya ya. Yang ketiga, hukum 3 Newton. Tadi ada gerakan memukul tembok, ada gerakan menyundul bola, atau yang perenang. Nah, itu adalah contoh dari hukum 3 Newton, penerapan hukum 3 Newton nih. Jika suatu benda melakukan gaya aksi, jadi ada gaya aksi yang dilakukan oleh benda, maka benda lain akan melakukan gaya reaksi dengan arah yang berlawanan. Atau contoh sederhananya seperti ini. Ketika kalian dicubit, itu ada gaya kan yang diberikan oleh orang lain ke kalian. Gayanya adalah gaya cubitan tadi. Nah, reaksinya apa? Reaksinya kalian merasa sakit, atau bahkan kalian mengatakan "au, sakit", atau kalian mungkin akan membalasnya gitu. Nah, itu ada gaya aksi dan ada gaya reaksi. F aksi sama dengan F reaksi. F reaksinya bernilai negatif. Nah, kalau sudah paham, silahkan kerjakan latihannya di buku halaman 20, kalau nggak salah 20, 21, 22 ini. Ayo diskusikan nomor 1 dan nomor 2. Yang ini ya. Di buku paket ada halaman 20, 21, 22. Ini sebagai latihannya, dikumpulkan di classroom sampai batas waktunya hari ini. Hari ini ya, berarti sampai jam 24.00. Nah, itu untuk pertemuan kita hari ini tentang gaya dan hukum Newton. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.